Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat semua ya. Kalau anak-anak sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Bu Tanti pagi ini, duduk dengan tenang ya. Bu Tanti mau bercerita, ada seorang raja yang bernama Raja Darius. Ya, Raja Darius ini mempunyai wakil-wakil ya untuk membantu di dalam tugas-tugas seorang raja. Bahkan banyak wakil-wakil raja itu yang membantu raja. Nah, salah satunya dia bernama Daniel. Ya, yuk kita lihat gambarnya. Nah, ini anak-anak, ini adalah Daniel. Ya, Daniel adalah orang yang dikasihi oleh Raja Darius. Pada waktu itu Raja Darius itu akan memberi satu kepercayaan kepada Daniel ya. Tetapi ada wakil-wakil raja yang tidak menyukai akan semuanya itu. Ya, dari wakil-wakil raja yang paling berbeda itu adalah Daniel. Ya, karena apa? Daniel adalah orang yang takut kepada Tuhan. Nah, makanya wakil-wakil raja yang lain itu mempunyai rencana yang tidak baik kepada Daniel. Ya, dia membuat rencana untuk mencelakai Daniel. Ya, nah wakil-wakil raja itu menghadap raja ya supaya raja membuat satu peraturan ya, yang peraturannya itu memberatkan Daniel anak-anak. Karena itu adalah permintaan dari wakil raja, akhirnya Raja Darius membuat satu peraturan bahwa di seluruh negerinya orang-orang itu harus menyembah kepada raja. Tidak boleh menyembah yang lainnya. Ya, itu adalah peraturan dari Raja Darius. Nah, tetapi Daniel tidak mentaati peraturan yang dibuat oleh raja. Daniel tetap menyembah kepada Tuhan. Ya, setiap hari Daniel berdoa. Nah, wakil-wakil raja itu melihat tingkah laku Daniel. Ya, pada suatu hari Daniel masuk ke kamar, ya, dia memuji Tuhan dan berdoa. Di situ wakil-wakil dari Raja Darius melihat apa yang dilakukan Daniel. Kemudian semua perbuatan Daniel dilaporkan kepada raja. Karena Daniel tidak menyembah raja, akhirnya apa? Dengan sedih hati Raja Darius memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Kenapa dinamakan gua singa anak-anak? Di dalam gua itu banyak singa-singa. Coba lihat ini anak-anak. Ya, singa-singanya besar-besar dan lapar karena tidak diberi makan. Nah, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, ya. Bagaimana, mati enggak ya anak-anak? Ternyata Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat untuk apa? Untuk melindungi Daniel. Mulut-mulut ini, mulutnya singa-singa ini dikunci, ya, dikunci oleh Tuhan. Sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa-singa yang lapar ini. Pada keesokan harinya Raja Darius bergegas ya cepat-cepat melihat apa yang terjadi di dalam gua singa itu. Dan Raja Darius memanggil ya, Daniel, apakah engkau selamat? Ya, apa yang dikatakan Daniel? Daniel menyahut, ya aku selamat. Wah, Raja senang ya, karena Daniel tidak mati dimakan oleh singa-singa ini. Akhirnya Raja Darius menyuruh itu penjaganya untuk apa? Mengeluarkan Daniel dari gua singa. Dan sejak saat itu Raja Darius apa? Menyuruh seluruh orang
yang ada di wilayah kerajaannya untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah yang hidup, ya, Tuhan yang hidup. Nah, tidak menyembah kepada raja. Nah, anak-anak, cerita dari Bu Tanti ada satu nasihat yang kalian harus lakukan. Apa itu? Berdoa setiap hari, ya. Jangan pada waktu makan saja berdoa, ya. Anak-anak kalau mau bubuk juga berdoa, mau sekolah berdoa, ya. Apa saja yang akan anak-anak lakukan? Anak-anak harus apa? Berdoa kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daniel. Nah, cerita dari Bu Tanti cukup di sini. Ada tugas dari Bu Tanti buat anak-anak semua. Nah, anak-anak, tugas dari Bu Tanti, siapkan kertas gambar kalian, ya, pensil. Tugasnya adalah menjiplak tangan kalian, tetapi menjiplaknya tangannya harus rapat seperti ini ya anak-anak. Jangan seperti ini, ya, tetapi dirapatkan jari-jarinya ini. Kemudian anak-anak jiplak menggunakan pensil. Ini Bu Tanti menggunakan spidol supaya kelihatan jelas. Seperti ini. Ini mengikuti jari kalian. Ya, kalian harus belajar menjiplak telapak tangan kalian sendiri. Ya, kalau kemarin-kemarin dibantu oleh orang tua, coba sekarang menjiplak tangan kalian sendiri. Nah, jadi seperti ini diberi garis. Garis-garis ya, ini garis telap jari-jari kalian itu. Nah, sudah jadi. Boleh dikasih kuku, boleh tidak, ya. Tidak harus dikasih kuku anak-anak. Kalau sudah jadi, jari ini diwarnai, telapak tangan ini diwarnai, ya, akan jadi seperti ini. Ya, ini adalah tangan berdoa. Buat anak-anak yang masih TK kecil, cukup menggambar telapak tangan saja, kemudian diwarnai dan diberi tulisan ini, hari Senin 16 Agustus 2021. Tapi yang TKB selain menggambar telapak tangan dan diwarnai, anak-anak tuliskan ini. Tetaplah berdoa. Dan jangan lupa juga ditulis hari, tanggal, bulan, dan tahun. Serta namanya. Ya, kenapa? Anak-anak harus bisa belajar menulis namanya sendiri. Itu tugas dari Bu Tanti. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.